Amen. Hanya bagi Tuhan baik dalam kehidupan kami, Allah mempedulikan hidup kami. Ketika kami ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, kami percaya dan yakini bahwa semua oleh karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah berhenti, tak pernah putus-putusnya. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau nikmati kasih kemurahan Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dari setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Beracarlah Tuhan pada saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kemurahan Tuhan kami nikmati saat pagi hari ini. Haleluya. Masa depanku
karena kami memiliki Engkau, Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Saat pagi hari ini, lebih lagi kami menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, hadirlah lebih lagi tengah-tengah, biarlah kami dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan. Dan kami yakini bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, ada sukacita, berkat kemurahan Tuhan tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita, amin. Dan kita mau yakini, di hari-hari kita ke depan, dengan Tuhan kita akan berjalan. Kita tak usah ragu dan tak usah takut, karena Dia adalah Allah yang selalu beserta kehidupan kita. Amin.
yang penuntun hidup kita, yang membawa kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Pada saat pagi hari ini, Allah yang kita sembah ada di tengah-tengah kita, dan kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah penolong kehidupan kita, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan hidup kita. Dan saat pagi hari ini mari kita menghadapkan hati jiwa kita hanya kepada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
syukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu memberikan kami waktu berjumpa dengan Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu di dalam nyanyian pujian penyembahan kami. Dan kami harus menyembah kepadamu Tuhan. Amen. Di dalam roh dan kebenaran. Siapkan untuk kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Terang bagi jalan kami adalah kebutuhan yang utama dalam saya. Engkau sudah hamba membagikan berkat bagi kami Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Ada apa kami yang sudah hadir. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan. Hati kami untuk siap mendengarkan apa kata firman lewat hamba-Mu. Murid mendengarkan apa kata lewat hamba. Dalam nama Amin. Haleluya. Orang bersepakat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah gitu. Kalau bisa ngalahkan suara malaikat. Pelayanan firman pagi hari ini. Baikkan. Mantan. Shalom, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang percaya dengan kuasa Tuhan Yesus? Amin. Setiap kita percaya, makanya modal kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, percaya saja. Amin. Ada pujian lama berkata, percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Kepercayaan kepada Yesus menghadirkan kuasa yang begitu dahsyat. Nah, saat ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan bagikan adalah percaya saja. Kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan bersaut-sautan membaca ayat ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Silakan jemaat membaca ayat yang genap. Injil Markus pasal yang kelima, ayat 35 sampai yang ke-40. Saya mulai, begini firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi tema yang saya angkat adalah percaya saja.
Kalau dari bahasa asli menggunakan kata pistis, kata percaya ini mengerucut kepada kita mengenal sesuatu untuk kita percayai. Misal ketika ada di dalam kebiasaan desa kami, mereka sering melakukan ritual yang namanya sesaji. Bisa diarahkan ke kuburan, bisa diarahkan ke tempat yang dinamakan tempat ingkang keramat, yang keramat. Karena apa? Mereka mempercayai bahwa sebuah ritual sesaji itu memiliki kuasa, itu memiliki berkat. Makanya ketika kita berbicara tentang kata pisti, dari percaya ini kita mengetahui ada kekuatan yang benar-benar nyata. Kalau kita kategorikan daripada hidup kita yang rohani, yang kenal Yesus, kita tahu bahwa pribadi Yesus itu adalah yang berkuasa. Makanya tindakannya apa dari seorang percaya? Ya mempercayakan diri. Jawabannya masrahaken gesang kita, saudaraku. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, baik tubuh, jiwa, dan roh ini, seluruh aspek hidup kita. Kita serahkan kepada Dia. Nah, pandangan umum, beberapa pendapat orang tentang kehidupan ini. Slide selanjutnya bisa ditampilkan. Khawatir itu adalah hal yang wajar dan boleh saja. Bahkan kalau kita berbicara tentang orang Kristen, kita yang mengikut Yesus, kita pun sering diperhadapkan yang namanya kekhawatiran atau Jika melihat sosial media, ada orang yang berkata tahun 2022 bukan tahun yang mudah, tetapi tahun yang penuh dengan tantangan. Masa pandemik belum berakhir, bahkan selalu muncul varian baru yang namanya Omikron. Banyak orang khawatir, bahkan takut itu manusiawi karena pengaruh situasi. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di desa, yang saya layani adalah para petani. Dan saat ini ketika mereka bertani, tanam cabai Bapak Ibu, itu ada beberapa penyakit yang membuat gagal panen. Pertama, ketika nanam, daunnya sudah kuning, dipastikan buahnya tidak jadi. Kalau hijau tumbuh, sampai pada buah, saudaraku, ada penyakit yang namanya patek. Tidak bisa dipanen. Ada busuk batang, busuk daun. Dan penyakit yang selanjutnya adalah layu. Dan hari-hari ini terjadi Bapak Ibu, para petani, mereka benar-benar mengalami kehilangan modal karena apa? Dalam 2 hari, 1 minggu, 1 petak lahan itu bisa layu dalam. Itu yang terjadi. Makanya ketika berbicara tentang kehidupan umat manusia, yang namanya khawatir, yang namanya takut itu menimpa seluruh umat manusia. Saya percaya yang di kota pun seringkali tidak mengalami kekhawatiran. Terus yakin, luar biasa saudaraku. Kalau kita punya keyakinan, oh saya mantep diiring Tuhan, luar biasa. Tetapi hal yang harus kita tahu bahwa seringkali kondisi hadapi. Seperti apa yang dialami oleh kepala rumah ibadat yang namanya Darius. Buat apa engkau menyusahkan guru? Tidak usah undang Kristus Yesus datang ke rumah karena anakmu sudah mati. Tidak usah susah-susahkan. Tetapi apa yang kalimat muncul yang keluar dari perkataan Yesus? Jangan takut. Jangan takut. Jadi pesan firman Tuhan bagi umatnya, bagi kita gereja. Saat kita punya kekhawatiran, saat kita punya ketakutan menghadapi kondisi saat ini. Tuhan berkata, jangan khawatir dan jangan takut. Amin. Jangan khawatir dan jangan takut karena Allah selalu bergerak sesuai dengan rencananya. Kita mungkin punya banyak rancangan, kita mungkin banyak impian, kita mungkin banyak hal yang ingin kita capai. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maka modal kita adalah percaya. Percaya saja. Percaya, slide selanjutnya. Jangan takut, jangan khawatir. Lanjut, saya cepat saja. Percaya adalah satu-satunya obat
untuk menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan kekuatan. Siapa yang setuju? Percaya atau tidak? Kita percaya kepada Kristus. Kristus itu sumber jawaban segala-galanya. Yang sakit, percaya kepada Yesus, sembuhkan. Kuasa Yesus itu dahsyat. Jangankan kita yang percaya Yesus itu Tuhan. Wong yang percaya Yesus itu Nabi, dia sembuh, saudaraku. Saya saksikan, ada kuasa Tuhan yang dimanifestasikan yang nyata, Bapak Ibu. Ada seorang yang keras. Erupsi Merapi. Erupsi Merapi tahun 2020. Ada orang yang kerasukan selama 3 hari. Setiap jam 12 malam, jam 12 siang keliling. Ngomong kepada warga. Merapi akan tetap aktif. Merapi akan tetap bergejolak. Kalau kamu ingin aman, buat bambu wulung diwujudkan seperti pertama. Lalu kedua, cari janur kuning. Tempatkan itu di atas pintu rumah. Dan cari uang 100 perak yang gambar gunung. Saudaraku, seperti itu pada masalah. Cari itu, maka kamu akan dilepaskan dari bencana. Para penduduk desa kami. Ada warga Kristen yang berkata, Pak, kok ada seperti ini? Apakah kita mau buat? Saudaraku. Saya ngomong, itu hanya gambaran, itu hanya bayangan, coba kamu perhatikan. Kalau berbicara tentang bambu wulung yang dibuat keris, bukankah kamu sudah punya keris? Yaitu keris. Saya ngomong, saudaraku, kamu sudah punya Kristus dalam hatimu. Lalu kalau janur kuning itu, Pak, janur kuning itu membicarakan tentang perkawinan. Dan kita adalah mempelainya Kristus. Kita dalam perlindungan. Lalu uang yang 100 perak itu, Pak, yang gambar gunung, kita diarahkan kepada penyembahan. Hanya kepada Yesus saja kita harus percaya. Saya ngomong kepada jemaat, jangan melakukan ritual itu, jangan meletakkan sesuatu di pintumu, tetapi berkati di dalam nama Yesus. Saudara. Katakan seperti itu. Sampai satu ketika saya sedang bergotong royong, saya lewat di depan orang yang kerasukan itu. Dipegangi 4 orang. Saudara. Pegangi 4 orang terpental. Masuk, kenapa? Sudah kerasukan selamat. Tidak kunjung sembuh. Mau tidak saya doakan? Saya Monggo. Tetapi saya berdoa, Allahnya. Keluarnya berkata, boleh silakan. Ketika kami berdoa, saudaraku, orang yang kerasukan ini sudah sepuh, sudah berusia 70. Langsung dia tenang. Seusai dia siuman, dia berkata, tadi itu roh menindih saya. Roh itu berontak dalam diri saya, sehingga saya ingin meronta-ronta. Tetapi saat didoakan, roh ini keluar. Saat ini saya merasakan ketenangan dan saya bersukacita. Ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Maka percaya adalah satu-satunya obat, satu-satunya solusi dalam hidup kita untuk menghadapi setiap kondisi yang terjadi. Pak, perekonomian saya baru sulit. Saya berkata, Tuhan mampu membuka tingkap-tingkap. Mungkin ada penyakit yang mengintimidasi kita, kita berkata kuasa Yesus itu dahsyat yang melakukan segala sesuatu. Percaya yang seperti apa yang Alkitab sampaikan supaya kita kerjakan atau supaya dikerjakan oleh umat-umatnya. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah percaya yang melangkah. Katakan bersama-sama, percaya yang melangkah. Percaya bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi jalani hidup dengan dasar percaya. Makanya ada pujian berkata bahwa kita dipengaruhi bukan dari apa yang terlihat, tetapi kita berjalan karena kita percaya Tuhan selalu beserta. Itu iman yang melangkah. Contoh yang dapat saya berikan adalah ketika berbicara tentang Nuh. Nuh orang yang dekat dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar pengakuan, aku percaya, tetapi melakukan apa yang Tuhan katakan. Dalam Kejadian
pasal 6 ayat 9 dan 22. Saya tidak usah bukakan, jenengan pasti sudah ngerti. Nuh, orang yang takut akan Tuhan. Nuh, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan, Nuh, kamu buat bahtera. Kerjakan, ya eyel-eyelan dengan. Ya lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah makanya ketika berbicara tentang penerapan dalam hidup kita sebagai orang yang berkata aku percaya, berarti kita harus tetap melangkah dalam kepastian. Kita melangkah dengan keberanian. Yesus selalu beserta. Dimanapun kita berada, Yesus selalu beserta. Dan saya percaya ketika kita memiliki iman yang mau melangkah, disitulah manifestasi kuasa Allah terus dinyatakan. Dalam pelayanan kami di desa, saudara, kami menjangkau memang orang yang di sana. Mereka belum masuk jadi Kristen. Saya beriman, belum masuk, tapi mereka akan masuk. Tapi ketika saya masuk di sana, saya tidak paksa kamu untuk ikut saya atau ikut Tuhan saya. Tetapi saya hanya cerita, kuasa Tuhan saya itu, kuasa Tuhan Yesus yang saya percaya itu luar biasa. Saya ceritakan itu. Ada seorang ibu juga. Dia sakit hati, saudara. Dia sakit hati dengan tetangganya. Dan karena sakit hatinya dengan tetangganya, dia penyakit. Hatinya Cito. Dokter berkata harus operasi. Tapi ketika mau operasi, tangan karena kondisi tidak. Lalu dibawa pulang, saya masuk. Saya merasa tidak dikasihi. Tetangga-tetangga saya musuhi saya. Keluarga saya membenci saya. Hidup itu harus belajar untuk. Kalau kamu percaya kepada Allah, Allah itu penuh kasih, maka hendaklah engkau mau mengampuni. Engkau mau mengampuni. Karena ketika ada kebencian dalam hati, itu akan merugikan dirimu sendiri. Saya ngomong. Akan merugikan dirimu sendiri. Ampuni dia. Iman yang melangkah. Berarti kita mau satu dengan. Percaya kepada Yesus adalah iman yang melangkah. Yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita, kita buat. Yang Tuhan suruh kita lakukan, saudaraku. Seringkali dalam pengalaman saya ketika melayani di desa, saudaraku. Tuhan suruh, ayo kamu pergi ke tempat itu, doakan. Tuhan, ini punya latar belakang, mereka tidak senang dengan gereja. Tetapi kalau Tuhan suruh, kadang-kadang roh itu berontak, ayo kamu datang, saudara. Ayo kamu datang. Benar, ketika Tuhan suruh itu ada campur tangan. Yang dulunya membenci. Saya masuk. Kerjakan sedikit. Jadi setiap kita ketika kita hadapi masalah, entah itu kekhawatiran, ketakutan, kita harus percaya. Dan percaya itu adalah percaya yang mau melangkah. Hal yang kedua yang Tuhan taruh adalah, saya membandingkan dengan beberapa ayat, iman yang menanti-nantikan. Iman yang menanti-nantikan. Saya buka satu ayat saja, Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40, ayat 2 dan 3. Dikatakan begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kalau kita membicarakan ayat ini, saya menilai bahwa ini bukan hanya sekedar permohonan Daud, tetapi inilah
pengalaman Daud. Bahwa ketika Daud menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan menjawab, Tuhan memberikan apa yang Daud. Nah saudara, ini hal yang praktis yang perlu kita kerjakan. Sebagai gereja, hendaklah kita memiliki iman yang selalu menanti-nantikan. Wujudnya apa? Saudara dan saya setia beribadah. Apalagi kita senang berdoa, apalagi kita mengasihi banyak orang. Itu adalah orang yang percaya dan selalu menanti-nantikan. Apa saja yang ketiga adalah percaya yang seolah-olah. Aneh ini, percaya kok seolah-olah. Kita bukan diajarkan untuk berandai-andai, saudaraku. Kita bukan diajarkan untuk menggapai bintang tanpa ada sebuah jalan. Tetapi kata iman seolah-olah ini bahwa saat kita berdoa, kita meyakini kita sudah menerima. Dan itu Alkitabiah di dalam Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11, saya akan bacakan. Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa yang kamu minta, hendaklah kau percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan. Ketika saya mendoakan orang yang sakit, saya ngomong, percaya enggak dengan Tuhan Yesus? Percaya enggak dengan Nabi yang namanya? Dia mampu melakukan yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bangkit. Ketika ada kesepakatan, ada kuasa. Tetapi kalau jenengan enggak percaya, kamu enggak percaya, maka saya tidak akan pernah berdoa. Apa artinya sebuah doa tanpa kepercayaan? Lalu orang yang sakit ini, ya saya percaya. Kalau kita percaya berdoa. Ada kuasa yang dinyatakan. Kalau saya saksikan tentang apa yang Tuhan kerjakan selama pandemi. Saudaraku tidak habis berapa jam. Saudara. Karena Tuhan buat sedemikian rupa. Banyak orang dicelikan melihat karya Tuhan yang nyata. Tetapi yang jelas bahwa ada kesepakatan yang harus kita naikkan. Pasangan suami istri ketika berdoa sepakat. Sepakat. Maka kita akan menerima sesuatu. Tuhan kerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya saudaraku, pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan menguasaimu. Tetaplah bangun kepercayaan kepada Tuhan. Dialah yang sanggup melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kami serahkan pada pagi hari ini harga David Donatba dan istrinya Ivan Melani. Jadi ini anak pandemi. Mereka menikah saat pandemi. Dan disaksikan oleh warga di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.
Sulawesi Selatan. Paksa saudara karena itu. Om cucu sudah lahir. Ya, nama bayi yang akan diserahkan saya harus cukup panjang. Istara John Fakka Namora. Markanya apa, Bu? Haleluya, puji Tuhan. Ya sudah. Baik, saya akan membacakan ayat dalam penyerahan anak kali ini. Dari Maleakhi pasal yang kedua, ayat 14 dan ayat 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Maleakhi. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki persatuan itu? Keturunan. Jadi melalui ayat ini pertama, bahwa suami istri dan ditetapkan oleh Tuhan dan harus setia menjaga keutuhan keluarga. David kan apa kesalahan keluarga harus, karena Alkitab berkata keluarga Allah. Lalu kemudian apa yang Tuhan kehendaki dalam sebuah persekutuan pernikahan? Ayat yang kita baca mengatakan keturunan ilahi. Ada banyak orang tua yang beranggapan bahwa memiliki anak cukup dengan memberi makan, memberikan jaminan hidup, menyekolahkan, menikahkan, dan sudah selesai. Kita berbicara hal yang lebih utama. Pendidikan rohani itu yang terlebih penting. Tidak mengabaikan yang lain yang bersangkut paut dengan kebutuhan jasmani, tapi jangan lupa pendidikan rohani bagi seorang anak, karena hanya dengan pendidikan rohani melalui firman Allah dan keteladanan hidup akan menciptakan seorang anak menjadi keturunan ilahi, generasi yang memiliki kualitas ilahi. Ini yang menjadi kita anak Sarah akan menjadi keturunan ilahi, anak yang memiliki kualitas. Puji Tuhan. Saya akan minta jemaat lalu ke kepala tantangan Aweda juga tentukan sama kita akan berdoa buat mereka. Diri aja given sama dan jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hari ini David dan Given menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan.
Seperti Hana berkata bahwa masa depan anak ini terserah ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah merencanakan yang terbaik bagi anak ini. Dan karena itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami bawa anak ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Untuk Engkau pegang pelihara hidupnya. Engkau akan tanamkan benih-benih ilahi. Kuatkan orang tuanya, supaya mereka juga dapat menanamkan benih-benih. Terima kasih. Kami menyerahkan anak Gistara ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pelihara hidupnya sekali lagi, pimpin hidupnya, berkati dia. Berkati orang tuanya, agar dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka dapat memelihara anak ini. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu, hanya untuk menyembahmu, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan ku menyembahmu. Katakan ku menyembahmu. Kita sembah dia. Haleluya. Sekali lagi katakan ku menyembahmu. Sama-sama kita katakan, Yesus, aku percaya. Percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Nikmati hadirat Allah sebelum engkau tinggalkan tempat ini. Nikmati hadirat Allah. Haleluya, haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku
hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena itu yang dapat kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tidak punya sesuatu yang berharga membalas kebajikan Tuhan dalam hidup ini. Selain tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih. Terima kasih. Permuliakan nama-Mu melalui umat-umat Tuhan. Permuliakan nama-Mu melalui jemaat Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka jadi saksi Tuhan. Melalui ucapan, sikap, tingkah laku mereka. Mereka menghidupkan firman dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kau menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau pelihara mereka Tuhan sepanjang minggu berjalan. Virus corona bermutasi. Omikron. Apapun nama pemutasiannya, yang kami tahu kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu bentengi umat-umat-Mu. Jauhkan sebuah virus dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang menyentuh jemaat Tuhan. Kita semua dibungkus oleh Allah dalam darah yang kudus. Damai sejahtera-Mu turun dalam rumah tangga. Usaha pekerjaan mereka aku pohonkan berkat Allah. Berkati mereka Tuhan, berkati. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan sejauh berkenan kepada Allah. Berkat Tuhan turun. Agar mereka mempermuliakan Tuhan dari berkat yang mereka terima. Mereka dibedakan dari orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih kalau mereka mengadakan perjalanan hari ini. Sertai. Juga kembalinya mereka di rumah masing-masing Tuhan pelihara. Bahkan dengan selamat. Minggu depan kami boleh bersama-sama kembali. Dan memandangkan tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Dan kiranya berkati dan melindungi Engkau. Dan menghadapkan, menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan Engkau. Dan menghadapkan wajah-Nya kepadanya. Nanti Engkau dengan berlimpah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Pagi hari ini sampai